Oke, koin token Zero nih, menurut lu gimana nih? Buat papernya dulu dah. Yang gue bikin penasaran cuman, kok staking bisa 30% gitu? Ya itu Nah, itu lah. anjir, itu parah itu 30. Coba. Staking 30. Zero gravity. Itu zero gravity. Jadi kalau di exchange kayak huruf O, tapi ternyata itu angka 0. Terus setelah setelah angka 0 itu G. G itu ya G. Jadi zero gravity itu namanya. Untuk white paper si zero gravity ini dia berfokus pada AI decentralis. Jadi semua AI agent di dunia teknologi itu kebanyakan berpusat pada perusahaan besar. Entah itu dari storage capacity-nya, entah itu dari apa namanya data-data yang terpusat itu ada dan tersimpan di sebuah perusahaan besar. Tapi hadirnya si Zero Gravity ini, dia ingin berfokus pada terdecentralized, yaitu tidak terpusat pada suatu perusahaan. Jadi dia berfokus pada keamanan di dunia blockchain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di kamar kita official. Salam investasi. Nah, oke. Untuk malam ini, tema malam ini kita akan bahas putaran Bitcoin. Kenapa bisa anjlok? Ya, Karena ada isu-isu geopolitik di balik narasi-narasi yang beredar. Dan satu lagi kita akan ngebahas tentang koin OG. Apa itu Zero. OG? Oke, Zero. Zero G. Yang kita bahas kayaknya lebih ke kenapa Bitcoin ngedam sih. Nah, ini gue mau ngambil alih nih. Karena gue tidak terlalu tahu tentang apa itu geopolitik dan tarif perdagangan. Gue agak sedikit buta di situ. Ya mungkin lu sebagai orang yang bisa dibilang berpendidikan lah, mungkin paham tentang hal tersebut. Ini sebenarnya menurut pandangan lu Bitcoin dan altcoin itu bisa nggak benar-benar ngedam seperti itu karena hal apa sih? Di balik anjloknya Bitcoin sampai 102.000 kan, Oh, iya. 102.000 US terjun bebas kan, itu karena disebabkan karena biasa perang tarif Trump sama Cina. Karena kan lu kemarin nebaknya, gue nebaknya itu karena ada dari Prancis kan, Spanyol ya. Jadi dari NATO, dari apa persatuan NATO itu si Trump berkomentar bahwa keluarkan Spanyol dari NATO karena pertahanannya ini nih, tahu bermasalah tentang senjatanya atau apa, gue nggak terlalu paham. Cuman gue pikir karena itu, karena belum tahu si Trump nge-tweet tentang tarif ke Cina itu. Karena balik lagi kan yang sebelum kita masuk ke season yang sekarang nih, Bitcoin ini jatuh kan di bulan-bulan yang kemarin, sempat di Juni Juli ya, apa Mei itu kan, antara Trump pasang tarif ke semua negara terutama Cina kan, saling balas-balas kan. Nah ini Trump juga kan kemarin isunya bakalan tarif Cina itu 100% lagi bro. Jadi makanya yang Xi Jinping ini kan presiden Cina ini, nah dia terima tantangan si Trump, akhirnya dia gadang-gadang kan dia ngejual semua Bitcoin. Nah ketika ini kan kapasitas Bitcoinnya kan di sebuah negara pasti kan nominalnya nggak sedikit, pasti ribuan karena kan apa ya sebutnya, ini momentum mungkin paling likuidasi paling tinggi dalam sejarah. Karena balik lagi si Jinping ini memang benar-benar dia jual semua Bitcoinnya, karena udah ibaratnya dia juga kayaknya mainin, dia nggak mau Cina itu kayaknya nggak mau terkoordinir sama Amerika deh. Makanya dia buru-buru ngejual, emang dia udah ada niat ngejual pas pas lagi di 2 miliar berapa tuh, pokoknya di 126.000 yang ngejual ya dengan kapasitas besar. Kita analoginya itu analisa sederhana kan,
kalau misalkan katakanlah yang beredar 15 juta yang dijual 5 juta udah pasti ngedam parah kan. Iya. Kayak gitu. Tapi dasarnya kan memang seperti itu ya. Iya. Kalau harga udah tinggi, ngapain dipertahanin kan? Iya, makanya. Nah, kemungkinan, tapi kan banyak kan narasi bahwa apalagi yang skeptis tentang kripto, Bu. Iya. Itu bener-bener banyak digoreng-goreng bahwa bakalan Bitcoin itu bakalan ke zero kan, bakalan terus turun dan all semua scam kayak gitu di dunia kripto kan. Padahal kan balik lagi kayak kita kemarin lihat analisa-analisa dari si Suli, Prof Kakan, semua itu apa ya sebutnya normal. Sebuah market mengalami penurunan besar yang normal karena balik lagi karena ada penjualan yang harga yang tinggi, bukan ibaratnya bukan ya receh lagi disebutnya. Kalau ibarat borongan tuh kita pemborong untuk pemborong bener pemborong. Jadi barang langsung stok, wah stok langsung banyak nih gitu kan kita. Kayak ini mungkin ya kayak misalkan lu nimbun minyak nih, harga minyak masih rendah nih, lu timbun semua. Iya, nah. Terus wah udah tinggi nih harga, gua jual deh, gua pasarin gitu kali ya. Iya. Nah banyak juga yang bilang bakalan jadi zero sum game kan. Nah balik lagi kalau menurut gua ya analisa dua, ketika Bitcoin misalkan lo katakanlah semua orang ngejual, itu yang punya Bitcoin pasti bakalan masang tarif gila-gilaan. Gue bakal ngejual Bitcoin gue tinggi ya, gue doang yang pemegang Bitcoin gitu kan. Ini kayak gitu sih, tapi ini untuk market sebuah normal sih, kita nggak usah panik juga, malah ini momentum ajang paling pas ini buat kita buy buat nyerok semua koin-koin yang sedang lagi berdarah-darah ini. Bagi yang punya duit. Jadi balik lagi karena perang belum ada kesepakatan nih untuk berapa hari ke sini, kayak belum ada kesepakatan. Trump masih apa ya, tolak menolak tarif. Jadi Trump pasang 100%, Cina pun pasang lagi. Jadi masih ya yang kayak kemarin-kemarin itu menurut gua. Berarti terjadinya market dump ini memang pure karena perang tarif itu ya. Iya, karena perang tarif Cina sama Amerika ini, bukan karena peperangan antara NATO yang Spanyol bakalan dikeluarkan dari NATO gitu sih. Menurut pandangan lu tentang dunia teknologi, kalau kita ngomongin teknologi kan sekarang lebih pada ke AI dan blockchain, Web3 kayak gitu kan. Terus humanoid juga. Nah, menurut lu kalau kita ngomongin teknologi itu sebenarnya ada sangkut pautnya juga sih kalau menurut gua dalam hal tarif juga. Karena kan setahu gua Cina itu berproduksi banyak tentang hardware kan, hardware. Nah, menurut lu pribadi mereka ini akan merajai dunia atau salah satu mereka akan menjadi sorotan dunia atau merajai dunia teknologi ini, siapa nih di antara mereka berdua? Antara Cina dan AS. Menurut gue Cina sih. Cina. Karena gini ya, gue balik lagi kan karena gue backgroundnya di industri, dan sedangkan kita itu belajar dari industri 1.0, 2.0, terakhir yang gue pelajari kan 4.0, karena kita ibaratnya bekerja setengah robot setengah manusia kan. Kita belum benar-benar memasuki era 5.0 ini. Karena kalau misalkan kita udah masukin era 5.0, mungkin kan kemungkinan semua produksi itu digunakan robot. Sedangkan banyak perusahaan-perusahaan yang dia pakai software dan mesinnya dari Cina semua. Dan mesin-mesin di Cina ini menurut gua punya keunggulan dari mesin-mesin yang lain. Salah satu contoh yang ibaratnya yang kemarin sempat di tempat gua kerja, itu kita susah untuk nge-bypass misalkan sesuatu program error, itu kita nggak bisa nge-bypass, ibaratnya nge-bypass sendiri di software si Cina ini. Sedangkan software yang lain katakanlah Thailand yang ibaratnya mesinnya juga udah banyak juga, terus Korea itu kita masih bisa. Lagian juga kalau masalah software kan
India sekarang lagi gencar-gencarnya. Oh, Iya. orang-orang India loh. Sedangkan Cina kan isinya orang-orang pintanya India semua, bro. Iya, sekarang. Ya kan? Indonesia juga kayaknya udah mulai masuk. Makanya asal jangan Soalnya tempat kerja tukeran gue penduduk, kebanyakan Indonesia. asal jangan tukeran penduduk India dan Indonesia aja ya. Di Korea udah deh. Jepang dong. Jepang ya? Iya. Kirain gue Korea. Ya, jangan. Kayaknya nanti tawuran di antara Jamet Indo dan Jamet. itu sih menurut gua percaya sih Hmm. bahwa semua akan Cina pada masanya, karena terobosan-terobosan Cina ini menurut gua gila di Gila luar sih. nalar. Kita juga sebenarnya produk-produk udah dari belum ada apa online shop gitu kan. Setelah ada online shop, buset. Udah mulai gencar Gila, Cina gencar semua. banget. Karena apalagi kalau ibaratnya semua yang ibaratnya mungkin virus kita yang nonton kita itu backgroundnya pekerja pabrik semua ya kan, atau enggak Itu bos kalian? pasti kalian tuh nemuin software Cina semua. Terus bosnya Bosnya juga Cina? Cina Indonesia sih sebenarnya. Cindo. Cindo paling. Enak sih Cindo tuh. Oh, emang ya? Banyak yang pink. Oh, di pick. Iya. Aduh. Oh, kayak gitu sih. Karena balik lagi kita yang ibaratnya sering ibaratnya diomongin sama Prof Kakak Mati balik lagi teknologi itu tidak bisa dihindari, dan Betul. teknologi itu bakalan bekerja 24 jam. Kita nggak tahu perkembangan teknologi itu seperti apa. Iya. Bahkan kita tidur taunya ada penemuan baru, ya kan? Ibaratnya di waktu kita lengah sedikit teknologi aja kita udah ketinggalan lagi. Mungkin kalau dihitung dunia, mungkin teknologi terbaru itu datang setiap detiknya mungkin. Iya. Karena balik lagi, misalkan kayak Amerika, Tesla, kayak Elon Musk, dia meyakini bahwa solar ini energi paling bersih kan. Nah, sedangkan ibaratnya banyak kan dia ngeluarin Tesla, Amerikan mobil Tesla ini yang produknya Amerika kan. Dia percaya bahwa semua bakalan balik ke listrik. Nah, sedangkan Jepang ini percaya bahwa hidrogen ini emang pure energi paling bersih kan. Iya. Jadi sekarang makanya kemarin kan sempat anjlok kan, saham Tesla itu kan sempat anjlok kan. Karena apa? Jepang udah nemuin mesin bertenaga hidrogen yang ibaratnya bisa menghasilkan torsi gede ya kan, terus bisa menghasilkan listrik juga dan tenaga lebih bersih gitu kan. Makanya kemarin kan sempat anjlok karena penemuan teknologi kayak gitu. Jadi cepet, dan kita pun jangan terlalu skeptis tentang pembaruan lah. Kalau video yang viral kita update, masa ya teknologi nggak update juga. Iya, teknologi harus diupdate juga. Iya, apalagi video yang kalian tuh pasti cepet. Udah cepet kan masihnya. Kadang tiba-tiba nambah. Ya, mungkin gitu sih kisaran kenapa Bitcoin bisa anjlok di 102.000 karena perang tarif Cina dan Trump. Ya semoga ini dapat jalan tengahnya antara kedua negara, dan kemungkinan kalaupun ini kembali normal, ini bisa jadi pam gila-gilaan sih menurut gua. Bisa jadi. Jadi kita berharap semua akan berdamai, karena perdamaian keuntungan buat kita ya. Iya. Seperti kasusnya Yaimin sama Sahara kan. Oh, itu gue nggak ngikutin, pusing gue nggak ngikutin ya. Oke, balik lagi, gue pengen tanya seputar yang lu kemarin tunjukin apa sih, Ethereum yang lu bilang nih ada nih koin yang jadi agen intelijen ya. Itu sampai sekarang itu gue masih jadi tanda tanya sih. Oke, koin token Zero nih, menurut lu gimana nih? Buat papernya dulu dah Zero, karena gue juga nggak, sampai sekarang gue nggak begitu tertarik, karena lu penyampaiannya masih setengah-setengah bro. Setengah-setengah karena jadi nggak ada yang bikin gue penasaran. Yang gue bikin penasaran cuman
oh staking bisa 30% gitu. Ya itu, Nah, itulah. anjir, itu parah itu, 30. Coba Staking 30. token Oke. Zero nih gimana nih? Untuk token baru itu namanya Zero Gravity. Itu Zero Gravity. Jadi kalau di exchange kayak huruf O, tapi ternyata itu angka 0. Terus setelah setelah angka 0 itu G. G itu ya G. Jadi Zero Gravity itu namanya. Untuk white paper si Zero Gravity ini dia berfokus pada AI desentralis. Jadi semua AI agent di dunia teknologi itu kebanyakan berpusat pada perusahaan besar. Entah itu dari storage capacity-nya, entah itu dari apa namanya data-data yang terpusat itu ada dan tersimpan di sebuah perusahaan besar. Tapi hadirnya si Zero Gravity ini, dia ingin berfokus pada terdecentralized, yaitu tidak terpusat pada suatu perusahaan. Jadi dia berfokus pada keamanan di dunia blockchain. Kita balik lagi ke Bitcoin. Bitcoin itu tidak terpusat ke suatu perusahaan. Iya, Dia itu terdesentralisasi di blockchain. Nah, hadirnya si AI ini atau si Zero Gravity ini, dia ingin seperti itu. Dia tidak mau terpusat pada suatu lembaga ataupun perusahaan yang terpusat. Dia ingin terdesentralisasi di blockchain. Jadi semua data yang diambil, dia input segala macam, itu akan tersimpan di storage-nya blockchain. Jadi ketika menggunakan AI ini, dia tidak terkoneksi ke perusahaan. Jadi ketika lu nanya sesuatu ataupun hal-hal lain, itu sudah pure dari data-data yang tersimpan, tanpa ada sensor, tanpa ada suatu barrier atau apa namanya pencegahan atau apa sih, kalau barrier itu bukan mencegah, kayak kayak dinding pemisah lah gitu. Oh, Jadi iya. ini yang boleh, ini yang nggak boleh. Jadi nggak ada itu. Ya pure terdesentralisasi, lu mau ngapain itu tanpa aja. sensor. Jadi lebih transparan. Lebih transparan. Kalau yang terpusat atau di perusahaan kan kadang Iya. ada permainan juga Ya, kan. kadang dia bagus secara fundamental, secara Iya. market cap-nya enggak kan gitu. Enggak kayak gitu. Jadi kita balik lagi, adanya blockchain ini karena harus setransparansi itu. Jadi kalau di dunia pemerintahan tuh lu nggak boleh A, lu nggak boleh B. Gitu. Tapi kalau di dunia blockchain, lu mau A, lu mau B, silakan, terserah lu. Jadi kita transparan. Lu mau A, gua kasih data A. Lu mau B, gua kasih data B. Tapi kalau di suatu pusat atau perusahaan, lu mau A, aduh sorry nggak bisa. Ini soalnya ada undang-undang ini. Ini soalnya ada Karena ini. dia tertahan oleh regulasi. Ya, itu dia. Yang ibaratnya yang dibuat oleh si pembuat token ini kan. Makanya kan sebuah AI agent ataupun AI yang lain itu pasti ada batasnya. Misalkan lu mau bikin video yang 18 plus, itu pasti ada pembatasan. Maaf, ini tidak bisa di generation atau apa gitu. Karena mengandung pornografi gitu kan. Gitu. Kalau itu hal simpelnya ya. Simpelnya kayak gitu, ya kan. Bukan berarti lo harus itu. Harus bokep lah. Iya. Terus misalkan bagaimana cara menembus pertahanan Irak kemarin. Gini. Nah, itu pasti ada batasannya juga, ada barriernya juga. Gitu. Makanya kita kalah dari Irak gitu kan. Ya. Karena nggak menggunakan si OG ini kan. Iya, makanya coba kalau menggunakan Zero Gravity itu pasti dikasih tahu. Karena kita nggak zero lagi, harusnya kita udah one zero gitu kan untuk Indonesia gitu. Jadi nggak lolos. Jadi nggak lolos jadinya. Udah balik lagi. Tapi tetap kita semangatin terus untuk para pejuang pemain. Tetap kalian hujat toel loh.
Ya. Jangan lu Toel, Oh iya jangan. langsung aja Langsung udah. aja cocol ya. Walaupun lu panggilnya Bung Toel, jangan Iya, Toel. ya, cocol aja gitu tuh ya kan. Nggak lanjut lagi. Ya, terus gue juga sebenarnya masih ragu-ragu juga nih, apakah dia benar ada kaitannya dengan pembakaran koin baru di Ethereum atau enggak. Ini gue masih masih meraba-raba lah. Jadi gue nggak terlalu paham karena itu masih gimana ya? Guanya masih belum ke arah sana juga. Tapi yang gue bikin penasaran gini, eh ini menurut gue staking yang menurut gue terlalu berani. Kenapa dia bisa 30% bro stakingan, ya kan? Ya, Ya, kita lu bayangin aja kalau misalkan kita stakingan per jamnya dapat 30%, satu hari 24 jam, kita 30 kali 2 udah 60. Jadi sekitaran 600%an dong ya mungkin. Tapi sehari kan. tapi menurut gua dia hitungannya 30% itu harian dah, bukan jam. Bukan jam. Iya, kayaknya ya. Tapi Ya gua kalau harian sih menurut gua ini apa ya cocok banyak cocok tapi nggak pas. make sense juga Yang sebenarnya. make Cocok sense tapi juga. nggak terlalu make sense. Tapi kok bisa di antara yang lain cuman 0, berapa 25% ya kan. Kadang yang paling tinggi juga 20%, itu pun karena USDT. Kalau Iya enggak ada yang 15% kayak gitu. ya, Itu pun karena kebanyakan karena kan kita tahu koin ketika biasa. apa kita ketika stakingan itu kan kita dapat dari gas fee antar transaksi semua Iya. ibaratnya yang dilakukan oleh exchange ataupun di token tersebut kan. Nah ini dia bisa 30% anjir. Kata gue ini gimana pembagiannya ya kan. Iya, gue juga masih bingung gitu. Kalau misalkan kita 30% terus dia market capnya berapa sih Shoji ini? Market cap bisa lu cek kok di bisa lu cek di itu. Gue nggak ngeliat market cap. Gue berfokus pada white papernya ya. Oh iya. Terus kalau misalkan menurut gue kenapa dia 30%, ini baru menurut gue ya. Iya. Kenapa dia 30%? Dia itu kan full AI. Jadi setiap transaksinya itu menggunakan data-data dari AI. Nah, dari situ dia bisa berinteraksi antara node A dan node B. Node A dan node B dia berinteraksi segala macam. Gua nggak tahu dah sainsnya seperti apa ya kan. Intinya ada bahasa di mana di white paper itu antara node A dan node B berinteraksi dan terjadilah sebuah tanda tangan. Bahasanya sih di situ tanda tangan ya, kayak transaksi gitu mungkin. Persetujuan Ya persetujuan. Nah setelah persetujuan itu sukses semua, terjadilah si pembagian reward itu, yaitu 30%. Nah di situ gue stop. Jadi maksud gue stop itu gue nggak tahu dah kalau udah angka, kalau udah angka gue angkat tangan. Tapi kalau buat sistem-sistemnya dia memberlakukan sistem node dari perbincangan si node ini sama si node ini. Iya, masalahnya ketika ya kita katakanlah yang jumlah yang market cap-nya udah tinggi ya kan, kayak BNB, kayak Solana, dia nggak nyampe 30%. Dia yang ke pasarnya udah besar gitu loh. Dia nyampe 30%, kok dia seberani itu 30%. Sedangkan kita tahu tibanya stake-nya ini gimana. Terus pernah dulu kan sebelum kita ke ini kan 2000 berapa 2018 ke sini ya. Kan yang lagi hype itu kan dulu ini staking kan. Iya. Ya kan orang-orang tuh pada karena dulu reward dari stakingan ini gede, makanya banyak keuntungan yang karena stakingan. Karena juga lebih apa ramah lingkungan, karena tidak menggunakan daya daya alam kayak semacam dari listrik. Kalau Bitcoin kan emang masih kan karena dari sumber energi, makanya kan dibilang proof of work kan. Dan Ethereum pun kan dari proof of work berpindah ke
ke POS, Makanya kan proof of staking. kalau dulu kan kita orang-orang tuh hype-nya bukan kita main kayak main fitur kan, bukan main di meme coin kan. Dulu hype-nya kita semua koin yang bisa di staking karena keuntungannya gede banget dulu kan. Iya. Karena yang kita Pertama nggak mikirin apa-apa. Iya, orang-orang itu pada mikir dengan staking dia bisa naik berkali-kali lipat dulu itu. Yang penting kan kalau staking sih sederhana ini. Kita punya koin itu, misalkan misalkan dulu kita punya 1 Ethereum, misalkan dulu harga anggaplah 20 juta, ya kan? Itu 20 juta kita stakingin. Kita nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah mikirin cost, nggak usah mikirin perawatannya seperti apa. Ya, intinya kita nggak pusing. Kalau misalkan mining itu kan pusing. Kita harus ngelihat pengeluaran kita listrik berapa segala macam. Makanya kan dibilang itu sumber energi yang dijual, bukan si koinnya. Sumber energinya yang dijual. Makanya kan ada data-data berapa pembayaran listrik. Nah, hasil mining itu kan yang paling tinggi negara mana dan paling rendah itu negara mana. Iya, itu sih. Makanya jangan skeptis lah. Iya, makanya kan gue bilang ini kok bisa 30% pembagian gimana, sedangkan proyekannya aja banyak. Kita yang amatir tuh kan kita udah ke distrik sama proyek-proyek yang besar ya, sedangkan yang ini tuh kita masih amatir nih, masih meraba-raba, masih mengamati juga karena posisinya arahnya kemana, takutnya ibanya scam kemungkinan. Ibanya proyekannya nggak jelas kan, yang jelas saja bisa jadi ngedam parah kan, apalagi yang ibanya nggak jelas nih. Sedangkan kan full AI kan. Sedangkan full AI ini kan banyak cabang menurut gua, bro. AI itu banyak cabang, ada yang di AI teknologi, ada yang AI tentang astrologi, ya kan, tentang sains banyak kan itu. Makanya ini arahnya kemana nih, AI-nya ini kemana? Apakah dia wadah dari semua AI atau gimana? Tapi untuk wadah semua AI menurut gua mustahil apa enggak sih? Kalau menurut gua sih harusnya sih menjadi satu pusat data AI, karena ini baru satu-satunya koin yang mendesentralisasi AI. Karena balik lagi sebenarnya kan AI itu mereka cerdas karena dari data-data baru yang dia terima kan. Nah, ketika data-data baru, data lama dari data-data lama juga. Iya, dari sebelum Web3 normal kan. Iya, makanya itu kan data diserap semua diserap semua sama dia. Makanya jadilah sebuah teknologi. Makanya setiap kita nanya atau apa, bahkan dia kan, gua kadang sempet mikir dulu kenapa ya ini bisa pintar, bisa nanya kita sesuatu, karena gue mikirnya setiap kita kan kayak ini, kayak zaman gua kuliah, kita skripsi bikin jurnal di post di Google kan, di website tertentu. Nah, mungkin bisa jadi dia menyerap data dari situ. Sedangkan kan jurnal ini banyak loh. Sedang kita ibaratnya dunia ini berapa kampus, terus berapa penemuan, ada ibaratnya dari jutaan kampus, jutaan orang yang dia referensinya dari pasti jurnal, ada satu jurnal yang mungkin menurut gue bagus kan, bisa jadi tuh yang diambil kan, rata-rata yang diambil. Karena kan semua kita patokan jurnal ya kan, penemunya siapa dan pembarunya apa aja kan. Itu dia yang kita terus perbarui. Makanya yang mungkin yang masih kuliah sebenarnya kalian gampang, udah banyak banget deskripsi, udah banyak banget, dan udah beberapa banyak jurnal juga ya. Tinggal kalian ya otak-atik dikit, jadi bagus kok. Karena menurut gue juga susah untuk kalian menemukan hal baru. Iya. Kalau misalkan si project ini benar-benar pure buat membuat AI yang tidak terpusat, menurut gue ini terobosan yang luar biasa bagus juga, karena tidak ada yang bisa nyetir. Lu harus ngelakuin apa, itu tidak ada tembok penghalang. Harusnya sih jadi bagus. Cuman kita nggak tahu nih
ada pesaing kah atau enggak. Nah, itu dia. Iya. Semoga seperti SRT kan ada itu kacau sih itu. pesaing dari Swift ya. Dia belum meluncurin token kan ya. Karena gue mikirnya gini loh, ini Swift pasti kerjasama sama SRT. Udah, nanti kita bahas nih. Kemarin gue lupa, harusnya kita bahas Swift. Oke. Next. Dan ini di-cut dulu udah. Mungkin cukup untuk Zero Gravity. Untuk Zero Gravity mungkin cukup. Tapi untuk mungkin kalian ada requestan lagi ya, seperti biasa kita akan bawakan di minggu depan selanjutnya. Iya. Terus untuk yang ibaratnya sekarang portonya lagi merah ya jangan panik, semua akan pulih pada waktunya kok. Ya, kan? Kalau ada dana ya silahkan malah bagus. Lebih baik share, kalau mau aman ya kita main di Bitcoin aja. Tapi kalau kita mau nyari apa semua terobosan biar cepat kaya ya kita harus cacing naga-naga nggak usah kayak gitu. Intinya lu pahami satu koin ini atau altcoin ini, lu pahami, udah lu fokus di situ dulu. Habis itu setiap ada dapat keuntungan dari altcoin itu baru lu cicil Bitcoinnya. Pindahkan lah intinya, karena semua koin yang dibuat itu ujung-ujungnya buat si developernya itu buat beli Bitcoin. Jadi udah cukup. Oke, cukup dari kita. Sekian dan terima kasih. Salam investasi. Kebalik.